Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh, apa kabar? Selamat pagi solehah, apa kabar? Selamat pagi soleh, selamat pagi solehah, selamat pagi semua, apa kabar? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bersemangat dalam belajar, sehingga siap mengikuti pelajaran dengan Pak Marijo pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita pelajaran, coba Pak Mar akan menyanyikan sebuah lagu. Nanti anak-anak yang bisa mengikuti ya. Hidup bagaikan sepohon kayu, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nah, anak-anak, dalam lagu itu mengajarkan kepada kita, walaupun kita itu hidup lama, hidupnya bertahun-tahun, tetapi kalau tidak sembahyang, kalau tidak sholat, apalah gunanya? Malah nanti kita menjadikan diri kita masuk ke dalam neraka. Karena apa? Kita tidak taat kepada Allah, kita tidak mengikuti perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sampai lupa ini, kita belum berdoa ya. Baiklah anak-anak, siapkan diri dengan sikap sempurna, kita berdoa yang baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikabulkan untuk mendapatkan kemudahan dalam belajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Tunjukkan jari. Wah, semuanya pasti ingin masuk surga. Tahu enggak anak-anak? Salah satu dari syarat masuk surga adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, melaksanakan sholat 5 waktu. Anak-anak sudah paham belum sholat 5 waktu? Apa saja ya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kapan waktunya? Berapa jumlah rakaatnya? Nah, nanti akan kita pelajari. Kalau ingin masuk surga, syaratnya harus sholat. Karena apa? As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Bayangkan, anak-anak kalau mau masuk di rumah, yang rumah tersebut dikunci, rumah tersebut digembok, sedangkan anak-anak tidak punya kuncinya, bagaimana membukanya? Tidak bisa. Seperti juga surga. Surga itu nanti masih tertutup, pintunya rapat, tertutup, terkunci. Nah, kuncinya untuk membuka tadi adalah sholat. Jadi kalau anak-anak sholatnya baik, sholatnya rutin, sholatnya khusyuk, nanti anak-anak akan mendapatkan kunci masuk ke surga. Sehingga kalau pengen surga, tinggal aja buka dengan kuncinya. Nah, mudah, sehingga anak-anak dapat masuk surga dengan senang hati. Apa saja sholat 5 waktu itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 pelajaran 9 tentang ayo kita sholat. Nah, sebelum membahas tentang sholat 5 waktu, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian sholat. Apakah itu sholat? Sholat yaitu rangkaian ibadah yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang dilakukan secara tertib. Apa tadi? Rangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Sudah tahu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu yang begini. Allahu Akbar. Lisannya membaca takbir Allahu Akbar, kemudian tangannya diangkat sampai di dekat telinga, setelah itu bersedekap. Sedang hatinya menuju kepada Allah, pikirannya memikirkan tentang keesaan Allah. Jadi dalam sholat harus khusyuk, diawali dari takbiratul ihram, kemudian rukun-rukunnya dilaksanakan sampai dengan yang paling akhir, yaitu membaca, melafadzkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengoknya ke kanan terlebih dahulu, baru diikuti ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat adalah merupakan salah satu dari rukun Islam. Anak-anak agamanya Islam, makanya harus melakukan rukun-rukunnya. Masih ingat rukun Islam? Pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Nah, yang nomor 2 tadi adalah sholat. Jadi kalau anak-anak mengaku sebagai orang Islam, harus melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat juga merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam. Di dalam hadis dikatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama, penyangga utama agama. Seperti diibaratkan, misalnya ada rumah tersebut yang menjadi tiangnya adalah seperti kedudukan sholat. Rumah kalau tidak ada penyangganya, tidak ada tiangnya, pasti rumah tersebut akan roboh. Demikian pula dalam beragama Islam. Kalau mengaku Islam tetapi tidak sholat, bagaimana nanti? Tentu dalam beragamanya dia akan roboh pula. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nama sholat, jumlah rakaat, dan waktu pelaksanaannya. Sholat wajib sehari semalam sebanyak 5 kali. Nama-namanya apa ya anak-anak? Pasti sudah tahu, sudah hafal nama-nama sholat 5 waktu. Kalau dulu lebih mudahnya Pak Guru mengingat nama sholat itu seperti kata huruf-huruf dalam Islam. I, S, L, A, M. I, apa kira-kira nama sholat yang diawali dari huruf I? Isya. Iya betul, Isya. S, subuh. L, zuhur. Atau lebih mudahnya sebenarnya zuhur, tetapi untuk mengingat
biasa juga orang menyebutnya luhur, tapi yang betul adalah zuhur. ISLA, asar, dan M adalah maghrib. Tetapi kalau diurutkan dari pagi sampai malam, diawali dari sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itulah nama-nama sholat 5 waktu. Kemudian sholat tersebut berbeda waktu dan jumlah rakaatnya. Misalnya dari yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat. Baik, betul sekali, 2 rakaat. Kapan waktu pelaksanaan sholat subuh? Dikerjakan pada waktu fajar atau sebelum matahari terbit. Jadi anak-anak kalau sholat subuh jangan sampai kedahuluan mataharinya sudah terbit, ya. Maka bangunnya harus pagi supaya badan kita juga sehat, badan kita bugar. Setelah kita bangun pagi, kemudian kita menuju ke kamar mandi, ya, buang air kecil, baru setelah itu berwudu, badan kita akan segar. Syukur kalau bagi anak yang laki-laki pergi ke masjid beserta bapaknya, beserta papahnya, beserta ayahnya pergi ke masjid. Sudah sambil berjalan, itu juga menambah kita menjadi sehat, menghirup udara yang segar karena masih bersih, dan melaksanakan sholat subuh. Jasmaninya sehat, badannya sehat, rohaninya juga sehat karena telah sholat subuh menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan tadi waktunya? Waktunya adalah pada saat pagi, tetapi sebelum matahari terbit. Kalau dilihat dari jam, ya kira-kira pukul 4. Kadang-kadang pukul 4, kadang-kadang setengah 5, itu mengalami pergeseran sedikit. Jadi waktunya demikian anak-anak. Tadi sholat subuh. Yang kedua setelah subuh apa ya? Zuhur. Jumlah rakaatnya berapa? Kalau tadi subuh 2 rakaat, sekarang zuhurnya adalah 4 rakaat. Kapan pelaksanaannya? Yaitu pada siang hari, tepatnya setelah matahari sedikit tergelincir. Jadi bukan persis di tengah-tengahan. Kalau di tengah-tengahan itu justru kita disuruh menghindari untuk tidak sholat, tetapi setelah geser sedikit ke arah barat, nah itulah mulai masuk waktu sholat duhur. Kalau dilihat jam, kira-kira pukul 12. Itu tadi sholat duhur. Subuh, duhur, asar. Jumlah rakaatnya sama dengan sholat duhur. Berapa? 4 rakaat sholat asar. Kemudian waktunya kapan? Waktunya adalah sore hari. Kira-kira kalau dilihat jam, kurang lebih pukul 3 sore atau pukul 15. Itu waktu melaksanakan sholat asar. Dan yang nomor 4 adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu setelah matahari terbenam. Jadi kalau masih akan terbenam, belum sholat. Tetapi kalau sudah terbenam penuh mataharinya, nah itu baru masuk waktu sholat maghrib. Jumlah rakaatnya berapa tadi? Sholat maghrib 3 rakaat.
Dan yang nomor 5 adalah sholat isya. Sholat isya sama jumlah rakaatnya sama dengan zuhur, asar, yaitu 4 rakaat. Dilaksanakan pada malam hari. Malam harinya belum larut, tetapi kurang lebih pukul 7 malam atau pukul 19. Nah, itu tadi untuk nama-nama sholat, jumlah rakaat, dan waktu pelaksanaannya. Namanya adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi 2, 4, 4, 3, 4 itu adalah seperti nomor telepon. Nah, nomor teleponnya kepada Allah, kontak langsung dengan Allah dengan cara sholat 5 waktu. Kalau anak-anak rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, anak-anak nanti akan disayang oleh Allah dan nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu anak-anak mau, ya, tentu anak-anak akan senang. Maka jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Adik-adiknya, kakak-kakaknya diajak supaya nanti juga kita masuk surga bersama-sama. Demikian anak-anak, pelajaran kita pada kali ini tentang sholat 5 waktu. Yang paling penting, anak-anak harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Ingat, ketika masuk sholat harus segera melaksanakan sholat. Terima kasih, mudah-mudahan anak-anak paham dan nanti dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya secara khusyuk dan tumaknina, tertib, sehingga sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Run to your brighter future with Muhammadiyah Plus Elementary School.